Pandemi yang pertama itu menaikkan dunia hobi termasuk Gapi, tapi pandemi yang kedua kenyataannya adalah Gapi trafficnya turun. Jadi traffic itu mulai dari penjualan, mungkin dari kontes kan mau nggak mau nih agak terhenti nih ya. Hai Indonesia, bertemu lagi dengan saya Ray dalam channel Gapi Indonesia. Banyak dari kalian tuh yang suka ternyata dengan segmen vlog ini. Dan kalian pasti tahu dong, ini tuh di hari apa kalau saya sedang bepergian. Ini adalah hari Senin, jadi waktunya saya untuk mengirim ikan ke Solo untuk yang luar Jawa. Oh iya, saya mau kasih tahu nih ya, keadaan Indonesia saat ini itu kan semakin memburuk ya. Jadi walaupun vaksin itu sudah beberapa orang sudah dapat, tapi ternyata tingkat dari COVID ini naik tajam. Dan dengan begitu otomatis akan banyak perekonomian yang pada akhirnya dipaksa untuk sedikit berhenti. Di minggu lalu saya sudah cerita tuh bahwa toko saya juga ditutup, dan hari ini itu sudah 1 minggu kita menjalani PPKM. Cuma belum ada kelihatan bahwa pasar akan membaik. Jadi saya bicara seperti ini dari sudut pandang saya sebagai pebisnis Gapi. Nah, buat kalian yang kemarin itu sempat masuk ke Gapi karena bisnisnya, karena uangnya, terus juga banyak orang yang di luar sana itu seakan-akan mengintimidasi saya. Jadi saya tuh udah sering bilang bahwa saya ini kayak rada dimusuhin nih gara-gara maksa orang atau mancing orang untuk masuk ke dalam dunia Gapi karena cuannya. Dan saya juga perlahan-lahan, saya tidak menyalahkan mereka, tapi saya juga perlahan-lahan mengajarkan kalian untuk yang masuk ke Gapi itu karena cuannya, untuk tidak mundur. Karena ada berita, ada kabar, karena ada sebuah fakta yang saya temukan, mereka yang memperjuangkan itu akan pasti tetap konsisten. Tapi mereka yang masuk karena cuan, itu pasti akan mundur. Nah artinya apa? Gini, saya tidak pernah menyalahkan ketika kita masuk ke Gapi itu karena cuannya, yang pertama ya. Tapi saya menyalahkan kalian ketika cuannya itu sulit, atau mungkin kalian mendapat kata lain cobaan apa? Mendapat rintangan di dalam bisnis Gapi terus kemudian kalian mundur. Nah itu yang saya salahkan. Karena gini, apapun yang kalian jalankan, ketika kalian mudah sekali untuk mundur, atau mungkin tidak ada, saya nggak bicara passion deh, tidak ada kecintaan terhadap barang yang kalian mainkan, itu sampai kapanpun atau barang apapun yang kalian mainkan, itu pasti akan gagal. Jadi saya mungkin harus sedikit bantu kalian ketika saat ini lagi sulit, mungkin penjualan kalian turun dan kalian masuk itu karena Gapi, karena bisnisnya. Saya akan kasih sedikit jalan kepada kalian. Jadi gini, ketika kalian mengalami penurunan omset, atau mungkin dulu kalian jual ikan seharga 100.000 laku dan sekarang tidak, atau mungkin jadi sulit, nggak salah kok ketika kalian mungkin mengadakan promo, atau mungkin kalian yang dulunya dapat 1 pasang sekarang menjadi dapat 2 pasang. Jadi artinya memang kita harus secara terselubung, tapi ya ini saya bongkar nih, secara terselubung adalah menurunkan harga. Tapi bukan semata-mata dari 100.000 menjadi 50.000, tapi harus kalian kasih kemasan promo. Jadi seakan-akan orang yang beli itu tahu nih, oh kita sedang promo, tapi kualitasnya jangan diturunin. Jadi kualitasnya sama, harga juga jangan diturunin, tapi kalian kasih kemasan promo. Jadi misalkan buy one get one, atau mungkin beli 2 pasang harga paket. Nah harga paket ini kan udah mulai orang nggak tahu tuh harga aslinya berapa. Mungkin yang awalnya 100.000 kan kalian jual 2 pasang, itu bisa kalian bikin promo mungkin 150.000. Nah ini ada sedikit jalan buat kalian yang mungkin merasakan kesulitan ya, atau omset kalian turun. Cobalah untuk membuat promo. Jadi di minggu lalu saya juga sudah menyinggung tuh ya, bagaimana cara bersaing dengan brand-brand besar. Itu adalah keunggulan kalian sebagai brand yang tidak terlalu besar, atau mungkin kalian masih bekerja sendiri. Itu mudah sekali untuk ngebuat sebuah promo. Mungkin itu dulu masukan dari saya dalam menanggapi pasar yang semakin sulit. Oh ya, ini saya sedang perjalanan ke Bandara Adi Sumarmo. Nanti mungkin kalau memungkinkan saya akan ambil gambar di sana. Kalau saya istirahat sebentar di sana juga, mungkin kita akan bisa lanjutkan konten ini. Yang jelas, ketika kalian suka dengan konten yang mengajarkan bagaimana mencari cuan dari Gapi, tolong dukung saya dengan komentar di bawah dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di bandara.
saya baru saja selesai untuk mengurus karantina 4 paket dan kebetulan hari ini tuh sangat cepat. Jadi kita datang, suratnya ternyata sudah terbit. Jadi tadi hanya sedikit kita bongkar dulu ya, kita cekin ikannya sudah benar, terus kemudian kita tempel ini nih surat karantina nih. Nah, jadi kalau kalian beli dari Pulau Jawa untuk dikirim keluar Jawa tapi tidak ada surat ininya, kemungkinan itu tidak menggunakan karantina. Oke, kita akan lanjut bawa paket-paket ini ke JNT. Lanjut lagi nih, kalau tadi kan baru 1 poin ya, 1 poin itu pun sebenarnya kalau kalian cari di channel-channel Gapi itu belum tentu ada loh. Jadi mereka tuh tahu sebenarnya, mereka para pelaku usaha Gapi tuh tahu, cuma tidak semua orang tuh mau kebongkar. Jadi saya ini kalau tidak punya konten juga mungkin nggak akan saya bongkar, buat apa gitu kan ya, karena kalau di konten ini kan saya juga dapat feedback positif dari YouTube. Dengan adanya YouTube saya, otomatis penjualan saya juga naik. Nah, jadi saya putuskan untuk oke deh, di YouTube saya berbagi. Poin kedua yang menurut saya juga mahal, tapi poin ini sudah pernah saya singgung sebenarnya. Nah, ini saya coba untuk ulas lebih detail ya. Nah, kalau kalian sudah ngerti bahwa ketika pasar lagi turun itu kalian harus mengadakan promo, terus kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara saya nge-share promo supaya kena tepat pada sasaran, sedangkan mungkin follower saya di Instagram atau di Facebook itu masih sedikit, atau mungkin saya tidak punya YouTube. Nah, ini saya jawab nih. Dulu kalau kalian pernah menonton waktu saya diwawancarai oleh Mas Sulis, saya juga sudah sampaikan tentang platform ini. Jadi saya sudah sampaikan juga bahwa saya sukses di YouTube pada awalnya itu ada penyebabnya karena database saya di sebuah platform ini, yaitu adalah WhatsApp. Nah, jadi WhatsApp ini menurut saya sangat powerful. Jadi dari tahun 2017 saat saya awal mulai Gapi Biz, saya selalu menyimpan dengan rapi data-data customer saya. Makanya dari yang tahun 2017 itu saya masih ada nomornya. Walaupun sempat kemarin nomor saya itu diblokir, tapi ini sudah kembali lagi ya. Jadi itu kesalahan. Menurut saya sih kan blokir itu ada penyebabnya, itu ada yang nge-report. Jadi itu mungkin kesalahan report juga bisa. Dan pada akhirnya WA saya udah bisa lagi sekarang, yang WA bisnis ya. Di sana itu tersimpan banyak sekali data customer. Jadi mulai nama, daerah, mereka sudah order berapa kali, itu saya catat. Dan kemudian chat itu tidak pernah saya hapus. Jadi kalian kalau ngechat saya lagi, walaupun kalian pernah beli di tahun 2018 atau 2017, itu chat kalian pasti masih ada. Jadi saya tidak pernah menghapus riwayat chatnya. Buat apa sih database WA? Nah, ini ketika kalian punya database dimanapun, database itu sebenarnya adalah nggak sesuai. Salah jalan ya? Kok suruh muter? Oh, kiri nih. Database di WA itu adalah sumber harta karun kalian. Kenapa? Karena orang yang pernah menghubungi kalian, artinya dia sudah terbukti bahwa dia tertarik dengan produk kita. Nah, PR kita adalah yang pertama nih, buat orang yang sudah pernah ngontek kita tapi belum pernah order, ngebuat dia supaya order. Terus buat orang yang sudah pernah order sekali, kita buat supaya order 2 kali dan seterusnya. Saya juga memisahkan orang-orang yang dia kalau order itu royal. Jadi artinya itu dia bisa tinggal tunjuk gitu ya, Mas ini berapa? Sekian. Oke, saya ambil. Ini berapa? Sekian, saya ambil. Terus misalkan saya upload barang mahal atau barang bagus gitu, dia juga langsung kontak, ini berapa? Sekian. Oke, deal. Nah, orang-orang seperti itu juga saya pisahkan. Kenapa? Karena ketika kita ingin mengadakan promo, kita bisa sesuaikan dengan siapa orang yang mau kita tembak promonya. Contoh nih, orang yang sudah ngechat kita, sudah pernah WhatsApp kita, tapi belum pernah beli, itu bagaimana caranya supaya dia beli kan? Nah, artinya tawarin dulu dari yang termurah. Jadi bisa jadi kan, memang sih banyak faktor. Orang nggak jadi beli itu bisa karena harganya mahal. Mungkin juga ikannya itu waktu dia tanya ikan A misalkan, tapi ternyata habis, itu juga bisa. Dan banyak faktor.
Cuma menurut saya sih kalau orang baru pertama kali order atau belum pernah order itu harus kita kasih murah. Bukan berarti harga dikurangi, tapi kita kasih yang segmen pasarnya murah. Jadi mungkin ikan-ikan yang jenisnya itu sudah banyak atau mungkin tidak memiliki keunikan, atau mungkin ikan remaja itu cocok buat mereka yang belum pernah order. Satu, ikan remaja itu daya tahan tubuh lebih kuat, lebih mudah menyesuaikan diri. Jadi harapan saya ketika kalian beli, kemungkinan mati atau sakitnya lebih kecil dibandingkan kalian beli yang indukan. Itulah kenapa saya, nah ini saya bocorin nih, saya suka mengadakan promo itu orang-orang yang belum pernah order, itu saya kasih harga pembukaan yang murah. Cuma bedanya saya, kalau saya kan kualitas itu sudah disortir, jadi mau nggak mau memang saya kasih harga lebih murah, tapi paketan. Jadi kayak hari ini tuh saya baru aja rilis sebuah promo namanya first time buy, first buy apa ya? Apa be? First time buy kayaknya. Nah itu buat orang-orang yang belum pernah beli, untuk pertama kali beli. Itu saya kasih ikan yang memang belum pernah saya rilis. Dalam artian stok itu sebelum saya keluarkan di Instagram, saya tawarin dulu nih orang-orang ini. Harapan saya biar mereka kenal dengan saya dulu. Karena menurut saya ketika mereka tahu kualitas dari GAP Indonesia, ketika mereka tahu standar pelayanan kita, jarang banget orang yang beli cuma sekali di saya, tapi kebanyakan mereka kan beli berulang. Bahkan mereka yang baru kenal saya, maksudnya baru beli sekali, itu selang 1 minggu atau bahkan selang beberapa hari itu dia bisa beli lagi. Nah itulah gunanya kita tahu kekuatan kita nih di mana. Kalau saya sudah tahu kekuatan saya itu di kualitas ikan dan pelayanan, bagaimana caranya orang yang tidak pernah beli menjadi beli. Itu juga maksud saya mengadakan sebuah lelang yang bisa kalian ikuti di akun GAP Indonesia Promo. Di sana itu saya sering melepaskan jenis-jenis bagus dengan OB itu yang sangat rendah. Memang sih sekarang tidak semua Rp0 ya, karena saya sering lepas ikan-ikan bagus, tujuannya supaya tidak terlalu merusak pasar lah ya. Itu saya open bid hanya 25.000 atau 50.000. Nah kalian bisa cek nanti di Instagram GAP Indonesia Promo. Mungkin buat kalian yang belum kenal GAP Indonesia bisa menjadi kenal. Mungkin segitu dulu, nanti kita akan, oh ya ini saya perjalanan lagi ke JNT. Semoga bisa ketemu Mas Suroto ya, karena minggu lalu kita nggak ketemu lagi. Yang kita ketemu terakhir waktu syuting, setelah syuting tuh saya udah nggak ketemu lagi. Ya semoga hari ini dia ada nanti di JNT. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit lah ya, kesan-kesannya waktu itu saya ajak vlog tuh gimana. Apakah dia mau lanjut atau mungkin kapok, nanti kita akan tanya. Sekarang kita ada di JNT, kita akan bawa paket-paket yang ini tadi untuk kita kirim ke JNT. Coba kita lihat apakah Mas Suroto ada. Sini. Ada Mas Surotonya? Setoran nih. Oh, setoran lagi. Taruh sini. Oh, nggak usah, cuma bukan mau syuting kok. Cuma nanyain aja. Setelah dari sini kita akan bertemu seorang YouTuber. Jadi saya berusaha setiap kali saya jalan ke Solo itu jangan sampai ya kita hanya mendapatkan sebuah satu urusan aja lah ya. Jadi kita harus pikir kita bisa ngapain lagi nih di Solo nih. Dan hari ini saya sudah ngebuat janji dengan seorang YouTuber yang bertubuh cukup besar. Dan saya sih baru taunya YouTube-nya ini baru ya, belum ada, kelihatannya sih belum ada 6 bulan. Cuma saya ada sebuah konten yang saya suka tuh dari seseorang ini. Jadi saya nggak sebut nama dulu. Jadi coba lihat ya, rumahnya itu daerah Lawu. Wow, ternyata lumayan jauh nih. Kalau dari posisi saya ini 23 kilo. Dan dia sih sempat bilang kalau katanya nanti jalan utama itu banyak yang ditutup. Nah ini nih kayaknya merah-merah ini ditutup nih. Oh enggak ding. Mungkin yang ditutup yang di sini nih. Nah, kita lewat, katanya sih lewat jalan tikus, cuma nggak tahu ya apakah si peta ini sudah memberikan jalan tikusnya. Dan nanti di tempat seseorang ini kita akan coba ulik. Jadi dia tuh punya farm juga, dan kebetulan saya juga tidak begitu mengenal, tapi waktu itu sempat dihubungi beberapa kali.
saya diajak collab. Jadi mungkin kedatangan saya ini bisa sekalian saya ulas tempatnya dan saya collab dengan dia. Ikuti perjalanan saya terus sampai ketemu di tempat. Sekarang hari sudah malam, sudah tidak ada matahari lagi. Saya juga lupa untuk closing dan akhirnya kita closing di dalam mobil dengan bantuan Blitz ya. Hari ini saya dapat nggak hanya dapat uang, jadi saya tadi habis kirim ikan, terus kemudian saya ketemu dengan seseorang yang akhirnya kalian tahu itu adalah Bang Big yang punya channel YouTube juga, dan saya ngobrol tuh secara di depan kamera dan di balik layar, dan saya mendapat kepuasan. Artinya gini, setiap orang itu punya passionnya masing-masing. Jadi saya tuh sering ngejelasin buat apa sih tujuan saya ngebikin YouTube. Wah, mungkin kalian bisa lihat di video-video saya sebelumnya, atau mungkin liputan-liputan tentang diri saya yang diliput sama YouTuber lain. Dan ternyata ketika ketemu Bang Big, dia juga dengan gamblang bilang bahwa tujuan dia bikin YouTube itu nggak semata-mata untuk berbagi loh. Makanya kan saya sering bilang, saya percaya kok orang-orang yang ngomongnya itu untuk berbagi, untuk kebaikan, untuk memajukan pergabian di Indonesia, itu bukan tujuan utama. Artinya gini, kita hidup itu butuh makan, makan itu butuh uang. Jadi nggak usah pura-pura kita nggak cari duit, padahal kita butuh duit, gitu maksud saya. Saya nggak bicara ini untuk orang-orang yang sudah besar, untuk orang-orang yang sudah nggak butuh uang, tapi saya bicara ini untuk kalian yang masih mencari penghidupan. Jadi percayalah pada Gapi bahwa Gapi itu bisa menghidupi kalian, termasuk saya, termasuk Bang Big juga. Dia hidup 100% atas dasar bisnis Gapi. Semoga konten saya ini membawakan begitu banyak dampak positif. Oh ya, saya lupa bikin closing. Ya, materi saya tadi itu yang tentang bagaimana cara kita bertahan di masa sulit pandemi yang kedua. Jadi saya bilang ini pandemi yang kedua karena berbeda ya. Pandemi yang pertama itu menaikkan dunia hobi termasuk Gapi, tapi pandemi yang kedua kenyataannya adalah Gapi trafficnya turun. Jadi traffic itu mulai dari penjualan, mungkin dari kontes kan mau nggak mau nih agak terhenti nih ya. Otomatis juga orang yang tertarik dengan Gapi akan terhambat. Dulu ada konten dan kontes, saat ini kontes agak terhambat. Setelah saya menjelaskan dua kunci tuh yang sudah kalian tonton, saya mau kasih sebuah kesimpulan nih. Dalam sebuah bisnis, itu seperti kita mengemudi mobil. Jadi artinya, kadang jalan itu macet, kadang jalan itu lancar. Kadang jalan itu mulus, kadang jalan itu bergelombang atau geronjal-geronjal ya. Tapi yang terpenting adalah kita tahu mobil apa yang kita naiki, kita tahu kondisi mobil kita, dan kita bisa mengemudikan mobil kita, dan kita tahu kita sedang jalan di mana. Itu yang terpenting. Artinya, ketika jalan macet ya kita berhenti. Apa yang harus kita lakukan ketika jalan lenggang? Ya kita ngegas. Jadi jangan jalan macet kalian tabrak, jangan jalan lenggang kalian pelan. Semoga kalian bisa menangkap. Maju terus Indonesia.